Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang kontraterorisme Arab Saudi, strategi Arab Saudi dalam menanggulangi aksi terorisme. Kelompok 11 terdiri dari 5 anggota. Silakan di slide-nya. Yang pertama adalah Hanifah Akmala Adrianti, selanjutnya ada Halimah, Azalia Daranigar Aguta, Muhammad Hilman Rusya, dan Puspa Putri Ananda. Selanjutnya, pembahasan kami kali ini akan meliputi 6 konten, yaitu latar belakang, kebijakan dan strategi kontraterorisme Arab Saudi, agenda, dampak, analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya. Ya, sejak dahulu Arab Saudi telah menjadi target terorisme. Salah satunya dengan adanya pendudukan Masjidil Haram di Mekah pada tahun 1979. Kemudian beberapa kejadian lainnya yang juga menandakan banyaknya aksi terorisme di kawasan Arab Saudi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu insiden ledakan bom di Menara Khobar pada tahun 1996. Yang nomor dua adalah teror dari Al-Qaeda pada tahun 2003, bom bunuh diri di Riyadh pada tahun 2003, dan yang terakhir adalah bom bunuh diri oleh ISIS di Masjid Syiah pada tahun 2015. Dengan banyaknya ancaman terorisme ini, maka kemudian Arab Saudi meningkatkan keamanan dalam negerinya dan dan menentukan beberapa kebijakan dan juga strategi untuk menanggulangi terorisme di Arab Saudi. Selanjutnya, Yang nomor dua adalah kebijakan dan strategi yang akan dibahas oleh rekan saya, Hanifah. Silakan Hanifah. Oh maaf, maksud saya adalah Hilman. Silakan Hilman. Kebijakan kontra terorisme yang dilakukan oleh Arab Saudi. Karena semakin maraknya ISIS, mendorong pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam penanganan aksi terorisme di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memasukkan hukuman atau biasa disebut had dalam hukum formal Saudi terhadap para pelaku teror. Selanjutnya menandatangani kerjasama bilateral antara Arab Saudi dan juga Amerika Serikat dalam rangka operasi penanggulangan terorisme. Kemudian Arab Saudi juga meningkatkan biaya militer. Dan yang terakhir, pemerintahan Arab Saudi bekerja sama dengan pihak Intel nasional untuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap media maupun komunikasi publik. Selanjutnya strategi. Arab Saudi melakukan beberapa strategi dalam menangani kasus terorisme di negaranya. Yang pertama, dengan cara berdiplomasi, yaitu dengan mengajak negara-negara lain untuk membentuk aliansi dan menjadikan Arab Saudi sebagai pemimpin di aliansi tersebut. Yang kedua, Arab Saudi melakukan upaya ofensif dengan melakukan penyerangan langsung terhadap kelompok teroris, menghancurkan fasilitas militer mereka, melucuti persenjataan. Dan yang terakhir, dengan Arab Saudi melakukan upaya defensif dengan meningkatkan kapabilitas militer serta intel Arab dan membuat peraturan hukuman bagi teroris, melakukan rehabilitas kepada para teroris agar tidak melakukan teror kembali, dan yang terakhir mengawasi media agar tidak dimanfaatkan oleh teroris dan memperkuat keamanan cyber. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan agenda. Agenda yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam mengatasi terorisme ini adalah yang pertama, dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk membasmi kelompok terorisme di wilayah Timur Tengah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa wilayah Timur Tengah ini menjadi salah satu wilayah yang disinyalir atau dinilai memiliki banyak kelompok terorisme di dalamnya. Maka dari itu,
Arab Saudi membuat agenda dengan melumpuhkan kekuatan terorisme di Timur Tengah seperti serangan terhadap kelompok Al-Houthi di Yaman maupun membantu pasukan Irak melawan kelompok ISIS di Mosul. Dan agenda yang kedua adalah dengan memutuskan sebuah upaya diplomatik dengan Qatar, yang dikarenakan Qatar ini dinilai oleh Arab Saudi telah memberikan bantuan maupun fasilitas kepada kelompok terorisme. Maka dari itu, pada tahun 2017, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sebagai bentuk sanksi kepada Qatar karena telah melakukan hal tersebut. Kemudian, agenda yang ketiga adalah dengan membangun koalisi militer anti-terorisme pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 14 Desember. Arab Saudi melihat bahwa banyaknya kelompok terorisme ini, terutama di wilayah Asia dan juga Afrika, maka menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk membangun koalisi atau kerjasama untuk bisa dapat bekerja sama memberantas terorisme ini. Maka pada bulan Desember tahun 2015, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan untuk membentuk koalisi kontra terorisme militer Islam, yang dimana untuk membentuk Front Pan-Islam bersatu melawan terorisme. Pada perwakilannya itu di Riyadh itu pada tahun 2016 menegaskan tekad mereka untuk mengintensifkan upaya memerangi terorisme melalui kerjasama. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan operasi militer seperti penangkapan anggota teroris, melakukan latihan militer bersama dengan negara sekutu, serta melaksanakan proyek deradikalisasi dan rehabilitasi. Di samping kita bisa melihat adanya tabel terkait beberapa peristiwa yang pernah terjadi dan sebagai bentuk agenda dari Arab Saudi, yaitu pada tanggal 23 September tahun 2003, yaitu Arab Saudi melakukan penangkapan kepada anggota dari kelompok Al-Qaeda. Kemudian pada November tahun 2003 ada peristiwa baku tembak antara teroris dengan aparat keamanan. Pada 20 Mei 2004 ada penangkapan militan di Burada. Kemudian 12 November tahun 2004 ada penangkapan 5 terduga teroris di Riyadh dan juga Zulfi. Dan 27 November tahun 2004 itu ada penembakan mati teroris bernama Essam Sidik. Dan 2 Desember 2004 penangkapan teroris di sejumlah kawasan di Arab Saudi. Peristiwa inilah sebagai bentuk upaya nyata dan agenda nyata yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk memberantas terorisme di wilayahnya. Kemudian selanjutnya untuk dampak akan diserahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak. Yang pertama adalah meningkatnya penangkapan pada pelaku terorisme, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengaku belum mengetahui adanya penangkapan satu warga negara Indonesia yang diduga terlibat dari jaringan terorisme ISIS di Arab Saudi. Nah, Arab ini juga beraliansi dengan Indonesia, dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah memastikan bahwa satu di antara warganya ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi karena diduga terlibat jaringan terorisme. WNI tersebut berasal dari Jawa Barat dengan inisial AB. Kepastian ini didapatkan Kementerian Luar Negeri telah melakukan penelusuran secara intensif mengenai identitas terduga pelaku teroris tersebut. Penangkapan tersebut dilakukan pada 31 Januari 2016. Lalu penangkapannya dilakukan pada Minggu 31 Januari 2016. Penangkapan dilakukan sebagai bentuk dari aksi teroris di Masjid Al-Rida, Provinsi Al-Aqsa. Yang kedua, berhasil mengagalkan upaya peledakan pesawat kargo di Jazirah Arab yang direncanakan oleh Al-Qaeda pada tahun 2010. Hal ini Arab juga beraliansi dengan Amerika Serikat karena pesawat kargo ini melalui rute Amerika Serikat, yang mereka sistem keamanannya mendeteksi bahwa ada bahan peledak pesawat kargo dengan rute Amerika dengan bahan peledak yang disembunyikan di cartridge printer. Tapi misi ini tidak berhasil karena telah terungkapnya kasusnya dengan tertangkapnya seorang perempuan yang diduga terlibat dalam misi tersebut. Ia menjadi pengirim paket peledak di atas pesawat kargo dengan tujuan Amerika.
pertemuan tersebut yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Yaman. Petugas berhasil melacak keberadaan perempuan tersebut dari nomor telepon yang digunakan saat mengirim barang ke perusahaan kargo. Diduga bahan yang digunakan sama dengan misi peledak yang dilakukan pada 2009 pada saat pesawat menuju ke Detroit, Amerika Serikat. Dan yang terakhir, meningkatnya persentase keberhasilan aparat keamanan Arab Saudi dalam mengagalkan aksi terorisme sebanyak 20% pada tahun 2015-2017. Arab Saudi dalam mengagalkan aksi terorisme sebanyak 20% pada tahun 2015-2017 melalui kerjasama dengan negara lain. Di Amerika Serikat, spekulasi tentang dalang dan latar belakang serangan bom lewat paket di kedua pesawat kargo terus berlangsung. Pemerintahan memuji kerjasama internasional yang berhasil menyelamatkan nyawa. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis kali ini bisa dilihat dari teori ortodoks terorisme bahwa Arab Saudi itu menganggap kelompok terorisme mengganggu keamanan negara, sehingga diberlakukannya pendekatan kontra terorisme yang dapat menangani hal tersebut. Arab Saudi itu bekerja sama dengan negara lain dan membentuk sebuah koalisasi militer untuk menanggulangi masalah terorisme. Dan upaya ini dianggap berhasil dengan menurunnya jumlah kasus terorisme yang terjadi di Arab Saudi. Lanjut. Pada tabel indeks terorisme yang di Arab Saudi ini terlihat jelas bahwa nilai realisasi indeks terorisme yang terjadi di Arab Saudi cukup rendah, yaitu 3,11, dan sebelum ini cukup tinggi, yaitu 3,85. Dan sampai saat ini Arab Saudi mendapatkan jumlah yang cukup tinggi, yaitu 5,86 terjadinya indeks terorisme, dan paling rendah 2,41 di frekuensi tahunan tahun 2002, periode 2002 hingga 2001. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan next slide. Next slide. Baik. Kesimpulannya adalah serangkaian kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Arab Saudi untuk menanggulangi terorisme menjadi bukti keseriusan Arab Saudi dalam menghadapi masalah terorisme. Keseluruhan strategi atau kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi menunjukkan bahwa Arab Saudi sangat menolak adanya terorisme dan juga berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap penanggulangan terorisme. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan dalam bentuk chat atau menggunakan fitur raise hand. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.